Selamat pagi anak-anak, apa kabar semua? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat, juga keluarga di rumah dalam masa pandemi ini semua dalam keadaan sehat. Demikian juga ibu, mohon doanya agar selalu dalam keadaan sehat dan dapat mengajar kalian dengan sehat. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ke bab yang baru, yaitu persamaan laju reaksi. Silahkan simak penjelasan ibu dan kalian boleh merangkum dari PPT yang ibu akan lampirkan. Silahkan simak. Perhatikan buah, makanan, misalkan daging, ya, dimasukkan di dalam kulkas. Apa faktornya? Kenapa di rumah dibuat di dalam kulkas? Semua tahu kerusakan atau untuk menjaga agar buah, sayuran ya tidak busuk karena ada bakteri atau mikroba, yaitu reaksi kimia antara zat yang terkandung dalam makanan dengan oksigen di udara. Nah, jadi salah satu cara penyimpanannya ya kita letakkan di dalam lemari es, karena di dalam lemari es ada freezernya atau pendinginnya. Nah, dalam pembusukan atau reaksi kimia tersebut memiliki laju reaksi yang berbeda-beda tergantung faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor penentu laju reaksi ya untuk buah dan makanan sehingga ditaruh di dalam kulkas adalah suhu ya. Jadi laju pembusukan makanan dapat diperlambat dengan cara mendinginkannya. Makin rendah suhu, maka pertumbuhan bakteri dan proses biokimia makin terhambat. Setelah itu, ya bisa juga siswa mengamati dengan misalkan menambah suatu zat atau yang sering disebut obat untuk memperlaju pematangan buah. Ya, jadi mempercepat, berarti di situ menambah kelajuan dari pematangan buah. Nah, untuk selanjutnya mari kita pelajari apa itu laju reaksi. Ya. Sebelum mempelajari laju reaksi, kita mempelajari dulu kemolaran. Kemolaran itu menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Dirumuskan ya sebagai berikut. M sama dengan N per V. M itu adalah kemolaran larutan atau disingkat dengan M. Satuannya mol per liter atau milimol per mililiter. Kemudian N di sini adalah jumlah mol zat terlarut, satuannya mol. Dan V atau V sama dengan volume larutan dalam satuan liter. Untuk apa kegunaan kemolaran itu? Kegunaannya 1. Melarutkan zat padat, 2. Melakukan pengenceran, 3. Mencampurkan larutan yang mempunyai konsentrasi yang berbeda-beda. Baiklah, kita lanjutkan rumusan yang digunakan untuk membuat larutan tersebut. A. Melarutkan zat padatan atau kristal. Dirumuskan molaritas sama dengan massa per mr ya kali 1000 per V. Ini mr ya. Jadi molaritas adalah M di sini, ini huruf kecil.
M ini huruf kecil, yaitu massa zat terlarut. Mr massa molekul relatif zat terlarut, V sama dengan volume larutan. Kalau di sini 1000, angkanya itu mengatakan bahwa 1 liter larutan itu sama dengan 1000 ml. Jadi di sini volume larutannya biasanya gram atau mililiter. Ini nanti diganti M besar ini menjadi M huruf kecil. Kemudian membuat larutan dengan pengenceran. Misalkan ya, ada molar 1 dengan V1 atau dua larutan yang diencerkan. M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M1 itu molaritas larutan mula-mula. Satuannya mol per liter. Volume 1 itu volume larutan mula-mula. Ya, satuannya mililiter. M2 itu molaritas larutan akhir. Ya, molaritas, satuannya mol per liter. Ini diperbaiki. V2 sama dengan mol volume larutan akhir, satuannya mililiter. Kemudian yang ketiga atau C, jika diketahui kadar dan massa jenisnya. Ya, dirumuskan molaritas sama dengan ini rho. Rho itu kali 10 kali persen massa dibagi mr kali mol per liter. Ya, rho di sini adalah massa jenis, satuannya mol per mililiter. Persen massa itu sama dengan kadar zat terlarut. Ya, kemudian D, molaritas campuran. Di sini ketika kita mau membuat atau menghitung molaritas campuran, maka kita tambahkan molaritas larutan A dikali volume larutan A ditambah molaritas larutan B dikali dikali volume larutan B, kemudian dibagi volume A ditambah volume B. Kita masuk, setelah kita kemolaran, masuk ke laju reaksi, yaitu pengertian laju reaksi. Laju pengurangan konsentrasi molar salah satu reaksi atau laju pertambahan konsentrasi salah satu produk dalam suatu satuan waktu. Perhatikan persamaan reaksi berikut. A menghasilkan B. Jadi A di sini sebagai reaksi, B sebagai produk. Kemudian laju sama dengan perubahan konsentrasi dibagi waktu reaksi. Dirumuskan V sama dengan D konsentrasi C per delta T. Ya. Ini D ini sama juga dengan kita pelajari dengan delta. Ya. Ini konsentrasi C, dibaca konsentrasi C. Perubahan konsentrasi. Kemudian untuk laju reaksi terhadap A sama dengan negatif delta konsentrasi A per delta T atau DT. Kemudian laju terhadap B sama dengan positif delta konsentrasi B per delta T. Ini di sini untuk reaksi berkurang, kemudian hasil reaksi atau produk bertambah. Itu arti dari tanda negatif dan tanda positif. Kemudian perhatikan grafik berikut ini. Ya. Perubahan konsentrasi per reaksi dengan konsentrasi produk terhadap waktu. Digambarkan, nah semakin tinggi di sini, ini konsentrasi diawali, ya.
konsentrasi reaksi itu awalnya tinggi, kemudian lama-kelamaan dengan waktu tertentu akan menurun. Kemudian konsentrasi hasil diawali dengan rendah dan kemudian dengan satuan waktu tertentu konsentrasi hasil reaksi atau B akan bertambah semakin besar. Kemudian kita lanjutkan nomor 3, persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Persamaan laju reaksi hanya dapat dinyatakan berdasarkan data percobaan. Bentuk persamaan laju reaksi itu adalah sebagai berikut. Misalkan reaksinya PA tambah QB tambah RC. Ya, Ibu ulangi, reaksi PA tambah QB menghasilkan RC ditambah SD. Ini kalau ini ada persamaan reaksi seperti ini, ya. Kemudian di sini keterangannya, ya, dilihat dari sini, P laju reaksi, K tetapan reaksi, konsentrasi A atau zat A, B konsentrasi zat B. X orde ini orde reaksi dan Y orde reaksi terhadap A, Y orde reaksi terhadap B. Jadi X dan Y itu sama dengan orde reaksi total. Ini untuk persamaan ini didapat dari perhitungan. Kita lihat contoh-contoh nantinya. Grafik perubahan konsentrasi dan laju reaksi untuk orde reaksi 0 seperti ini mendatar. Dan orde reaksi 1 maka grafiknya naik. Kemudian orde reaksi X di sini setengah lingkaran dan naik. Orde reaksi 2. Nah, kemudian jika ada pernyataan jika nilai konsentrasi reaksi dilipat 2-kan, maka laju reaksinya sama dengan 2 kali 1 atau sama dengan 2 kali lebih besar. Ini bukan 2 kali, 2 pangkat 1. Nilai konsentrasi reaksi dilipat 2-kan, maka laju reaksi 2 pangkat 2 sama dengan 4 kali lebih besar. Ini ya, 2 pangkat 1 ini kesamaan. 2 pangkat 2. Contoh penentuan persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Persamaan laju reaksi tadi kita sudah jelaskan di depan adalah berdasarkan percobaan. Contohnya seperti data hasil percobaan 2NO gas tambah Cl2 gas menghasilkan 2NoCl2. 2NoCl. Persamaan reaksi ini kita lihat dimasukkan ke percobaan 1, 2, 3, 4. Konsentrasi NO ini pada 1 dan sampai 4. Konsentrasi Cl2 di sini. Kemudian ini laju reaksi awal pembentukan dalam satuan molar per detik. Ini jadi pada persamaan 1 ini sampai. Kemudian dari persamaan reaksi 2NO tambah Cl2 menghasilkan 2NoCl dapat dibuat persamaan reaksi laju reaksi sebagai berikut. V sama dengan K kali konsentrasi NO X konsentrasi Cl2 Y. Orde reaksi terhadap NO adalah X. Cara menentukan X yaitu dengan membandingkan data percobaan 1 dan 2. Ya, kita lihat kembali percobaan 1 dan 2. Di mana konsentrasi Cl2 di sini sama di data pertama dan kedua.
ketika kita menentukan order reaksi terhadap NO, kita cari data Cl2 yang konstan. Nah, kita ambil data 1 dan 2. Jadi diingat, jika menentukan order reaksi terhadap NO, kita pakai data Cl2 yang konstan. Sebaliknya, jika kita mau menentukan order reaksi Cl2, kita lihat di sini konsentrasi NO yang konstan, yaitu 3 dan 4. Untuk NO, kita pakai data Cl2. Untuk Cl2, order reaksi Cl2, kita pakai data konsentrasi NO yang konstan. Jadi, untuk menentukan order reaksi NO, data 1 dan 2. Untuk menentukan order reaksi Cl2, data 3 dan 4. Perhitungannya sebagai berikut. Ya, dari persamaan di atas ini, V sama dengan K konsentrasi NO, ini pangkat X, kali konsentrasi Cl2 pangkat Y, kita masukkan data nomor 2 dibanding data nomor 1. Demikian juga konsentrasinya, konsentrasi NO dan konsentrasi Cl2. Konsentrasi Cl2 tadi 0,1, jadi ini dicoret ya, atau habis. Kemudian ini 4 dibagi 2 sama dengan 2 pangkat X. Ya. Jadi hasilnya ini 2 pangkat X. Kemudian V-nya tadi 24. Kita lihat ini. 24 data 2. Ya, data 1, 6. Jadi 24 dibagi 6 sama dengan 4. 4 sama dengan 2 pangkat X. Jadi X-nya ya sama dengan 2. Artinya 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Jadi order reaksi terhadap NO sama dengan 2. Kemudian order reaksi terhadap Cl2 kita tadi membandingkan data percobaan 3 dan 4. Karena data 3 dan 4 tadi sama, yaitu menentukannya tadi dari data 3 dan 4 ini. Ya, menentukan order reaksi Cl2 menggunakan data NO 3 dan 4 karena di data 3 dan 4 dia sama. Kemudian laju reaksinya V-nya ini nanti yang kita gunakan 96 dan 48. Jadi perhitungannya sebagai berikut. Jadi kalau mau menentukan order reaksi Cl2 yang sama adalah order reaksi NO yaitu 0,1. Jadi kita coret. Jadi hasilnya ini sama dengan 2Y. Kemudian V4 tadi 96. 96 dibagi 48 sama dengan 2. Jadi 2 sama dengan 2Y. Jadi Y sama dengan 2/2 yaitu 1. Nah, order terhadap X sama dengan 2. Order terhadap Y sama dengan 1. Nah, order reaksi totalnya sama dengan X ditambah Y sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan kerjakan soal latihan yang Ibu berikan. Selamat pagi.